Komnas HAM aja bangkir, gimana ada buktinya? Oke. Kalau mau bersihkan namanya datang aja Komnas HAM. Kali saya sekali. Biar fair dong SCTV. Jangan terlalu framing lah SCTV, netral. Kali ini, Anies. Prabowo, Prabowo, nggak ada Anies. Ganjar. Anies 500. Ganjar. Anies nggak ada ini. Prabowo halal. Ganjar. 200. Anies Prabowo. Prabowo presiden 100.000 Prabowo. Anies. Prabowo. Ganjar. Prabowo. Ganjar. Kalau satu anak dikasih makan 20.000 itu duit 2T habis 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kedile TV. Setelah kemarin nggak upload video, hari ini kita upload video lagi. Ada hal yang sangat menggelikan teman-teman. Ini Habibur Rahman yang notabene adalah tim dari Prabowo. Ini disikat habis oleh seorang pemuda dalam sebuah debat di SCTV teman-teman ya. Mari kita lihat sama-sama ya. Abang mantan aktivis yang paling berakhlak ya. Berani nggak ngomong ke, bisa di zoom nih kamera, berani nggak ngomong ke SBY ya, kemudian ke Subagio Hadi Siswono, Fahrul Rozi, Yusuf Kartanegara, Agung Gumelar, Ari J. Kumaat bahwa dia melakukan fitnah. Saya dasarnya ini, saya nggak nambah-nambahin, nggak kurang-kurangin. Dasarnya hasil penyelidikan DKP. Silakan, berani nggak ngomong Bang Habibur Rahman di TV ini? Kalau kemudian Pak SBY saja misalnya kan jadi kawan sekarang nih, berani nggak ngomong sama SBY kalau SBY fitnah? Jangan orang masyarakat sipil dibilang ini fitnah sana fitnah sini. Kalau ini ada datanya, ini ada putusan Kepres. Terakhir tadi, kenapa kemudian tidak ada tidak ada sidangnya? Orang dipanggil untuk nyari bukti-buktinya sama Komnas HAM aja bangkir. Gimana ada buktinya? Oke. Kalau mau bersihkan namanya datang aja Komnas HAM. Selesai urusan. Baik, ngomong-ngomong soal upaya membersihkan tadi, sebelum saya ke Mas Habib, saya ingin minta pendapat ke Prof Ikrar yang juga sudah jauh-jauh datang ke studio SCTV. Nggak fair dong. Masa dia ngomong 2 kali saya sekali. Biar fair dong SCTV. Jangan terlalu framing lah SCTV, netral lah SCTV. Kami tidak mau framing Mas Habib. Ini Prof Ikrar yang tadi sudah ada di sini kan. Saya nanti setelah dari Prof Ikrar. Oh tadi saya lupa nanggepin juga Bang Habibur Rahman misalnya. Ini kan katanya diberikan karena andil yang besar di Kemhan untuk TNI. Saya mau tanya yang mana? Ini yang ada polemik terus. Masuk pertama kali ke DPR ngomong visi misi, wartawan nggak boleh liput. Setelah itu minta anggaran 1.700 triliun. Setelah itu ada PT TMI, ada PT Agrinas. Setelah itu kasus Miris 2000 yang kita laporin ke KPK. Apa kemudian prestasinya? Kalau prestasinya itu dianggap misalnya bisa bikin jagung jadi singkong, wah itu baru mungkin. Kalau jagung jadi singkong. Singkong jadi singkong jadi jagung. Kalau kemudian prestasinya misalnya tentara disuruh nanam singkong, nah itu berarti mungkin itu kali yang dimaksud. Tapi menurut saya, seharusnya tentara tidak boleh didorong-dorong untuk terlibat dalam urusan-urusan domestik seperti itu. Kita tempatkan tentara urusan pertahanan terhadap menghadapi ancaman dari luar, dan Pak Prabowo di masanya itu menarik-narik tentara untuk mengurusi urusan dalam negeri termasuk urusan bercocok tanam. Simulasi makan gratis di Tangerang, lauknya ayam goreng dan somai. Akhirnya terrealisasi juga programnya. Emang udah dilantik ya? Hup, gua sih ikhlas bro kalau misalkan pajak beras sama bensin naik, gak apa-apa dah. Yang penting anak gua bisa makan gratis. Tapi kenapa simulasinya di sekolah-sekolah elit ya? Emang mereka takut anak-anak elit itu kena stunting? Kan nggak mungkin. Ditangkap. Parodi. Yang 186. Kali ini, Anies. Prabowo, Prabowo, nggak ada Anies. Ganjar. Anies 500. Ganjar. Anies nggak ada ini. Prabowo halal. Nggak ada. 200. Anies Prabowo. Siapa yang ngajarin? Prabowo presiden 100.000 Prabowo. Anies. Prabowo. Ganjar. Prabowo. Ganjar. Siapa yang ngajarin ini? 100.000 Prabowo. Sampai mati oposisi, sampai mati siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa, pantang, apalagi orang Betawi nih. Digital. Pantang tempayan nyamperin gayung. Haikal Hasan. Sampai sekarang nggak berubah
saya bilang. Katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Ngomong dong dari awal, tuh orang kemarin nggak ngaku, di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang nggak mengaku? Nggak. Nggak ngaku dari awal. Loh, pakai nyindir-nyindir Anies begini begitu. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Tapi meskipun golput ya, di hati kecil gue tuh gue Ridwan Remin pengen Prabowo menang. Karena dari semua calon, cuman Prabowo yang kelihatan pengen menang banget. Bukan, dia bukan pengen menang, pengen menang doang. Oh. Kalau yang lain kan pengen perubahan, pengen perbaikan. Dia ya udah pengen menang doang gitu. Orang tagline aja lanjut kan. Dia menang gak menang hidupnya lanjut. Gak ngaruh ini mah, ngisi waktu luang aja. Orang pas dilaporin kekayaannya asetnya paling banyak itu ya. Tahu 2T yang dilaporin 2T. Pantesan dia kan ngusulin yang makan gratis. Cuman menurut gue itu saran yang gak usah terlalu digembar-gembur lah. Kenapa karena tuh? itu kan program jangka pendek aja. Lu tahu nggak anak sekolah tahun 2023 2024 ada berapa? Ada lebih dari 50 juta. Wow. Kalau satu anak dikasih makan 20.000 itu duit 2T habis 2 hari. 2T 2 hari. Hari ketiga mau dikasih apa? Masa T? Duanya hilang kan tinggal T-nya itu. Tapi gue pengen Prabowo menang gitu. Karena kan kita udah pernah dipimpin sama berbagai macam jenis orang ya. Yang nasionalis banget kayak Soekarno pernah. Yang pinter banget kayak Habibie pernah. Yang religius banget kayak Gus Dur pernah. Bahkan yang so cantik banget. Cantik banget, kurang ajar. Megawati maksudnya. Yang belum ya, yang kayak Prabowo. Nasionalis banget? Enggak. Pinter banget? Enggak. Kurang ajar. Religius banget? Enggak. So cantik? Enggak. Dia enggak so cantik, dia kan so rie. Sorry iye. Paling yang mendekati ya, Presiden Indonesia yang mendekati dia tuh paling SBY doang. Karena dia sama SBY sama-sama punya jiwa seni. Dia kan kalau debat suka tari piring transparan tuh. Iya, gak ada piringnya gitu. Emang harus gak ada, karena kalau ada piringnya kan bisa jatuh itu. Mending gak ada, jadi yang jatuh cuman harga dirinya udah. Kurang ajar. Pengen gua Prabowo menang gitu. Kita pernah dipimpin sama pemimpin yang dari awal kita suka banget. Kayak Jokowi. Dari awal kan semua orang hampir suka gitu, kecuali Prabowo ya. Dua kali kemarin ya. Iya, hampir semua orang suka gitu sama Jokowi. Tapi ujung-ujungnya kita jadi agak nggak suka juga gitu sama dia. Nah sekarang ada kesempatan kita bakal dipimpin sama orang yang dari awal kita nggak suka. Siapa nonton? Nah, di akhir-akhir kita jadi kebal. Dari awal udah nggak suka gitu. Bener berarti nggak sukanya. Tapi banyak orang khawatir kalau Prabowo jadi presiden nanti bakal rusak gitu negara ini. Padahal belum tentu tahu. Amerika tuh pernah punya Donald Trump. Sekarang masih jadi Amerika itu. Iya kan, santai aja gitu. Dia nggak disukain sama rakyatnya dulu, tapi bukan cuman nggak bagus ya, tapi ada juga pencapaiannya gitu. Donald Trump tuh satu-satunya presiden Amerika yang pernah datang ke Korea Utara salaman sama Kim Jong Un. Nggak ada ekspektasi itu loh. Nah siapa tahu nih, kalau Prabowo jadi presiden akan ada hal-hal yang di luar ekspektasi akan terjadi. Nggak tahu kan lu? Jangan kan lu, dianya aja nggak tahu. Belum mikir sampai sana dia, baru sampai menang gitu. Tapi siapa tahu dia jadi presiden akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi gitu. Kayak Prabowo jadi presiden, Ahok sama Anies salaman buat ngancurin dia. Terima kasih. Ridwan Remin. Dari semua calon, cuman Prabowo yang kelihatan pengen menang banget. Di antara hiruk pikuk politik, materi politiknya Ridwan Remin ini bagus banget. Saya suka di bagian di mana Prabowo itu hanya ingin menang saja doang. Dan dia tidak memikirkan hal-hal jangka panjangnya. Yang penting menang. Dia memanfaatkan kondisi konstituen di Indonesia. Simak baik-baik ya. Handphone naik, diem aja. Harga rokok naik, Deddy diem Mulyadi. aja. Salam logika. Izin state Kang Deddy. Untuk yang belum tahu Kang Deddy itu siapa? Kang Deddy ini adalah mantan Bupati Purwakarta dan mantan suaminya Bupati Purwakarta sekarang, dan juga Kang Deddy ini adalah wakil rakyat yang duduk di DPR RI.
Anggota Intinya DPR. Kang Deddy ini mau menjelaskan bahwa ketika harga beras naik, kita semua ribut. Tetapi ketika harga skincare, harga rokok, harga handphone naik, kita diem aja. Emang boleh ya sereceh itu? Kang Deddy, kalau beras itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan harus dipenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi, akibatnya fatal, bahkan bisa sampai meninggoy. Kalau skincare dan rokok itu kebutuhan sekunder, tidak dipenuhi, kita tidak masalah. Itu perasaan pelajaran ekonomi SD kelas 4 deh Kang Deddy. Ayo buka lagi. Lagian, masa sih kita harus demo meminta pemerintah untuk menurunkan harga skincare dan rokok, juga handphone? Yang bener aja, rugi dong. Rekan, kira-kira sepakat dengan saya bahwa cara berpolitiknya 02 ini Dewa mabok. ibarat dewa mabok atau memang mabok beneran. Jadi mulai merasa sudah menang dengan cara mengumumkan kemana-mana bahwa akan segera menjabat di bulan Oktober dan seterusnya. Dan yang paling terpenting lagi adalah sudah membuat program yang bikin gelisah masyarakat. Dimulai dari tim relawannya mengatakan bahwa makan siang gratis yang menjadi unggulan mereka itu akan mungkin dilaksanakan maksimal di tahun 2029. Bikin gelisah. Bagi yang nunggu makan siang gratis ya kan. Kemudian kedua, kemarin Prabowo bilang bahwa makan siang gratis bisa dilaksanakan jika memotong subsidi BBM. Ini juga menuai banyak kritik dan bikin gelisah karena akan memunculkan inflasi. Barusan ini Herlangga Hartarto bilang bahwa makan siang gratis bisa dilaksanakan jika memotong salah satunya itu bos. Coba. Bos. Makin bikin gelisah, para guru mulai bereaksi. Bos aja kurang, mau dikurangin. Gini loh maksud saya. Kalau kalian atau siapalah ini yang mencetuskan program ini, menjadikan program makan siang gratis sebagai program unggulan, maka harus mulai dipikirkan bagaimana cara paling inovatif untuk bisa melaksanakan itu. Kalau tidak, berarti kalianlah sesungguhnya yang omon-omon sejati gitu loh. Iya dong, karena makan siang gratis ini kan menuai banyak konstituen, orang memilih. Karena menggiurkan bagi masyarakat ya kelas pemikirannya yang penting makan akan memilih. Tapi tanggung jawab kalian gitu loh. Pikirkan dari sekarang, kan sudah dibilang bahwa makan siang gratis itu sulit dilaksanakan di Indonesia dengan banyak pertimbangan, banyak perhitungan. Tapi kan tetap aja dikampanyekan. Nah, sekarang mulai bingung, kayak orang mabok, berubah-berubah, seperti apa cara melaksanakannya. Gimana nih menurut kalian? Kita tunggu aja realisasinya seperti apa. Kita tunggu aja realisasinya seperti apa. Ya, apakah ini berjalan nantinya, ataukah apakah benar apa yang dikatakan oleh Ridwan Remin itu hanya sekedar pengen menang doang, tapi nggak tahu yang ke depan seperti apa. Ya, tetap kita dukung Pak Prabowo ketika menjadi presiden, dukung penuh Pak Presiden Prabowo Subianto nantinya ya. Tapi nunggu dulu ini keputusan dari KPU, baru kita dukung. Kita lihat aja, kita pantengin saja bagaimana program selanjutnya yang akan diciptakan oleh Pak Prabowo. Jangan sampai hanya asal menang doang, iya kan? Oke, kita lihat nanti ya, teman-teman. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Mohon maaf atas segala salah kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras. NKRI harga mati.